Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji T untuk mata kuliah Statistika Pendidikan PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, pengertiannya uji T dan fungsi dari uji T. Uji T berguna untuk menganalisis perbedaan antara dua rata-rata data yang berbentuk interval. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai analisis korelasi, yakni untuk menguji hubungan. Kita di pertemuan ini mulai memasuki analisis yang baru, yakni analisis untuk menguji beda antara dua kelompok atau antara dua rata-rata. Nah, di sini syaratnya adalah data itu harus berbentuk interval. Karena datanya berbentuk interval, maka uji T ini termasuk ke dalam statistik parametrik yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah data dari kedua kelompok harus diambil secara acak dari suatu populasi. Jadi misalkan saya ingin mengambil satu kelas mahasiswa PGMI, maka populasi dari penelitian saya adalah seluruh mahasiswa PGMI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan sampelnya, misalkan saya hanya ingin mengambil mahasiswa semester 4 di kelas A saja. Nah, maka dari itu diambil secara acak atau secara undian. Yang kedua adalah data yang dianalisis bersifat independen satu sama lain. Maksudnya di sini adalah tidak saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga, data terdistribusi normal, dan yang keempat adalah varians dari kedua populasi homogen. Homogen di sini menyatakan bahwa antara kedua kelompok itu selisihnya tidak terlalu banyak, atau bisa juga dinyatakan bahwa kemampuan antara dua kelompok itu hampir sama. Yang pertama, apa saja jenis uji T? Jadi berbeda dengan korelasi kemarin. Kalau korelasi, misalkan Pearson product moment, di dalam Pearson itu hanya ada satu jenis Pearson saja. Nah, sedangkan yang di uji T ini ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah sampel independen, yang kedua adalah sampel berkorelasi. Yang pertama, sampel independen. Sampel independen ini seringkali disebut sebagai independent sampel t-test. Jadi di sini sering disebut sebagai independent sampel t-test, atau bahasa Indonesianya adalah uji T sampel independen. Nah, di sini maksudnya independen itu bagaimana? Apa bedanya dengan yang sampel berkorelasi? Saya berikan contoh dulu. Untuk uji T sampel independen, antara subjek 1 dan subjek 2 itu tidak saling bergantung. Maksudnya tidak saling bergantung bagaimana? Jadi bisa dicirikan untuk uji T sampel independen ini dia pasti menggunakan dua kelompok yang berbeda. Di sini tujuannya adalah untuk menguji perbedaan antara dua kelompok. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya ingin menguji pengaruhnya mind map, pemberian mind map, pengaruh mind map terhadap pemahaman konsep mahasiswa misalkan. Nah, maka dari itu jika saya menggunakan sampel independen, maka saya akan menggunakan dua kelas yang berbeda. Jadi misalkan di sini ada kelas A, yang satunya ada kelas B. Yang kelas A ini akan saya beri mind map. Yang kelas B tidak diberi mind map. Materi yang diajarkan sama, gurunya sama, tingkatannya sama, misalkan sama-sama mahasiswa PGMI semester 4, hanya berbeda di pemberian mind map dan tidak diberi mind map itu saja. Kemudian setelah materi selesai diberikan, kita lakukan post test di kedua kelas ini. Nah, post testnya ini soalnya sama. Jadi soal yang diujikan sama, materi sama, gurunya sama, semuanya sama, hanya berbeda di pemberian mind map dan tidak diberi mind map. Nah, hasil post test inilah yang akan kita uji sebagai uji T sampel independen itu tadi.
Semoga bisa dipahami sampai sini. Nah, yang kedua, uji T sampel berkorelasi. Untuk uji T sampel berkorelasi ini seringkali disebut sebagai pair sampel t-test. Atau ada juga buku yang menyatakan bahwa uji T sampel berpasangan, sama saja. Nah, apanya yang berpasangan di sini? Jadi di uji T pair sampel t-test ini antara subjek dua kelompoknya itu saling bergantungan. Maksudnya seperti apa? Misalkan contoh, saya ingin penelitian pengaruh mind map terhadap pemahaman konsep mahasiswa, sama seperti itu. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu kelas saja. Misalkan hanya satu kelas A saja. Nah, di kelas A ini sebelumnya saya laksanakan pretest. Kemudian di saat pembelajarannya diberikan saat pembelajarannya diberikan mind map. Kemudian di akhir pembelajaran dilaksanakanlah post test. Nah, yang diuji beda apanya? Yang diuji beda adalah pre-test dan post-testnya. Jadi bisa dicirikan pair sampel t-test itu dia pasti menggunakan satu kelas saja, kemudian di pretest dan post-test, otomatis jumlah data pretest dan post-test itu pasti sama kan, karena kan hanya satu kelas. Sedangkan kalau untuk independent sample t-test, kita menggunakan dua kelas yang kemungkinan dua kelas itu jumlah mahasiswanya tidak sama. Misalkan kelas A ada 28, kelas B ada 30 mahasiswa. Jadi memang tidak harus sama yang untuk uji independent sample t-test. Sedangkan yang untuk pair sample t-test hanya satu kelas saja yang di pre dan di post test, sehingga jumlah subjek antara dua kelompok itu pasti sama. Semoga bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, uji T sampel independen. Uji T sampel independen di sini rumusnya T sama dengan X1 dikurangi X2 dibagi dengan S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, di sini X1 itu X1 bar, jadi X1 ada strip atasnya, itu dibacanya X1 bar, adalah rata-rata distribusi sampel 1 atau kelompok 1. X2 adalah rata-rata distribusi sampel 2. S1 adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini sama dengan standar deviasi. Di pertemuan awal-awal statistik kita sudah belajar itu. S2 adalah simpangan baku pada distribusi sampel 2. Atau di kelompok 2, N1 jumlah data sampel 1, N2 jumlah data sampel 2. Yang pertama untuk contoh uji T sampel independen. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan sikap ilmiah antara siswa yang diberi praktikum dan tidak diberikan praktikum. Jadi di sini pasti ada dua kelompok. Di kelompok A sama di kelompok B, atau gampangnya kita bicarakan kelas saja, kelas A sama kelas B. Nah, di kelas A sama kelas B, kelas A ini diberikan praktikum, di kelas B tidak diberikan praktikum. Kemudian kita post test. Post testnya ini untuk menilai sikap ilmiah antara kedua siswa di dua kelas itu tadi. Jadi post test sikap ilmiahnya untuk yang kelas A itu dihasilkan data X1 ini, yang untuk kelas B dihasilkan data X2 ini. Kemudian penelitinya ingin mengetahui perbedaannya. Apakah ada pengaruh pemberian praktikum itu tadi atau tidak terhadap sikap ilmiahnya. Langkah 1 seperti biasanya kita menentukan hipotesis HA dan H0 terlebih dahulu, ini pasti sudah paham. Yang langkah kedua menghitung data yang dibutuhkan. Jadi di sini saya ingin menegaskan untuk menghitung datanya, X1, X2 ini kan kita copy dari data yang sebelumnya. Kemudian X1 dikurangi X rata-rata. Jadi di sini kita hitung dulu rata-rata dari data itu. X1 jumlahnya adalah 812.
ada sebanyak, ini 10 ya harusnya, ada sebanyak 10 data. Jadi rata-rata X1 nya atau X rata-rata, nggak kelihatan kalau kuning, pakai ungu. Oke, nice. X rata-ratanya yakni sama dengan 812 jumlah total dibagi jumlah datanya ada 10, jadi rata-ratanya adalah 81,2. Sehingga X1 dikurangi X rata-rata di sini untuk yang pertama adalah nilainya X1 kan 70. Jadi 70 dikurangi dengan 81,2. Hasilnya adalah negatif 11,2. Begitu juga untuk yang seterusnya. Kemudian X1 dikurangi X1 kuadrat, ini berarti tinggal 11,2 ini dikuadratkan saja, didapatkan hasil 125,44. Untuk yang X2 juga sama, X2 rata-rata, ini tadi X1, X2 rata-rata adalah jumlah totalnya 736 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 73,6. Sehingga untuk yang selisih pertama, X2 dikurangi X2 rata-rata adalah 60 dikurangi dengan 73,6. Hasilnya adalah negatif 13,6. Untuk sini saya rasa sudah paham. Untuk X2 dikurangi X2 kuadratnya juga sama, yakni min 13,6 dikuadratkan hasilnya 184,96. Bisa dilanjutkan. Oh ya, jangan lupa menghitung jumlah total untuk masing-masing tabelnya. Yang ketiga adalah menghitung varian atau menghitung standar deviasi. Kan tadi di rumusnya itu kan ada S1 kuadrat sama S2 kuadrat. Nah, kalian bisa cek lagi ke materi sebelumnya. Varian itu rumusnya adalah seperti ini, yakni sigma X1 dikurangi X1 kuadrat dibagi dengan N-1. Sigma itu kan jumlah total. Jadi kita tinggal lihat di tabel sebelumnya, X1 dikurangi X1 kuadrat. Berarti 609,6 ini dibagi N-1, N-nya ada 10 dikurangi 1, berarti dibagi 9. S2 kuadratnya juga sama, tinggal ganti untuk kelompok 2. Kemudian yang langkah keempat atau yang langkah terakhir, kita tinggal menghitung koefisien T, yakni X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Ini tinggal masukkan angkanya saja karena kita tinggal mengikuti tabel yang dibutuhkan tadi. Seperti biasa kita mencari dengan ini bukan F ya, kita mencari T tabel, salah ketik, dengan taraf signifikansi 0,05. Dengan DK atau DF atau DB sama aja, itu hanya penyimbolan aja. N1 ditambah N2 dikurangi 2, jadi N1 nya 10, N2 nya tadi juga pas 10 dikurangi 2, jadi 20 dikurangi 2 18, didapatkan T tabelnya 2,1. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan sikap ilmiah antara siswa yang diberikan praktikum dan tidak diberi praktikum. Nah, kemudian kita bandingkan, karena T hitungnya ini tadi lebih besar dan rata-rata sikap ilmiahnya itu kan yang kelas 1 atau kelas pertama adalah 81,2, sedangkan yang kelas kedua adalah 73,6, maka kita bisa menyatakan bahwa sikap ilmiah di kelas A itu lebih tinggi dibandingkan di kelas B. Ya, cukup sekian untuk yang uji T sampel independen. Yang kedua, uji T sampel berkorelasi atau bahasa Inggrisnya adalah pair sample t-test. Rumusnya ada 2, silahkan lebih senang menggunakan yang mana. Bisa menggunakan salah satu saja. Kalau saya lebih suka pakai yang kedua. Jadi lebih simple, kita yang ngitung selisihnya aja. Di sini contohnya yang kedua ya. Peneliti ingin mengetahui perbedaan sikap ilmiah sebelum diberi praktikum dan setelah diberi praktikum. Kalian bisa membandingkan perbedaan kalimatnya. Di sini adalah sebelum dan setelah. Sedangkan di yang independen tadi di kelas yang berbeda, jadi kalimatnya bukan sebelum dan setelah, tapi
di kelas yang diberikan praktikum dan tidak diberikan praktikum. Jadi di sini seperti yang kita bahas di awal tadi, ada satu kelas, kemudian sebelumnya itu diberikan pretest. Di pretest ini pasti belum praktikum ya. Kemudian di kelasnya itu diberi praktikum. Baru setelah itu di post test. Nah, X1 ini adalah data pre, X2 ini adalah data post. Maka dari itu jumlahnya pasti sama, yakni 10. Berikutnya sama dengan caranya uji T untuk sampel independen, kita hitung jumlah data yang dibutuhkan. Yang pertama menentukan hipotesis, sama ya caranya. Kemudian menghitung jumlah data yang dibutuhkan. Ini tabelnya sama persis seperti sebelumnya. Kita menghitung X1 dikurangi X1 rata-rata, kemudian juga menghitung X2 dikurangi X2 rata-rata. Nah, tapi di sini ditambah satu tabel, yakni X1 dikurangi X2. Nilai dari X1 dikurangi nilai dari X2. Berarti 70 dikurangi 60 hasilnya 10, 85 dikurangi 65 hasilnya 20, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan ke ke rumusnya. Jadi sigma D itu adalah selisihnya X1 dikurangi X2. Nah, di sini bandingkan antara sigma D kuadrat sama dalam kurung sigma D kuadrat. Kalau sigma D kuadrat itu adalah jumlah dari X1 dikurangi X2 yang dikuadratkan. Jadi X1 sama X2 nya itu dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Contohnya adalah yang di sebelumnya, X1 min X2 dikuadrat. Nah, ini maksudnya. Jadi sigma D kuadrat itu adalah, ambil dari tabel ini, jadi hasilnya adalah 1320 ini. Sigma D kuadrat atau sigma dari X1 min X2 dikuadratkan. Nah, bedanya sama dalam kurung sigma D kuadrat. Apa bedanya? Kalau sigma D kuadrat itu berarti sigma dari X1 min X2. Nah, ini baru dalam kurung kuadrat. Jadi jumlah keseluruhan selisih X1 sama X2 itu berapa? Jumlahnya kan tadi 76. Nah, jadi 76 dikuadratkan, hasilnya berapa? Gitu bedanya. Jadi di sini adalah 76 kuadrat, n-1, jumlah n-nya 10 dikurangi 1, 9. Didapatkan T hitungnya adalah sebesar 2,646. Kita bandingkan dengan T tabel, cara mencarinya sama seperti independen tadi, masih n1 ditambah n2 dikurangi 2, didapatkan T tabelnya 2,1. Setelah itu kita bandingkan, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap ilmiah siswa setelah diberi praktikum dan sebelum diberikan praktikum. Karena nilai rata-rata siswa yang diberi praktikum 81,2, yang sebelum diberi praktikum adalah 73,6, maka kita bisa simpulkan rata-rata sikap ilmiah setelah praktikum lebih tinggi dari sikap ilmiah yang sebelum praktikum, yakni hanya 73,6. Cukup sekian, semoga bisa dipahami untuk uji T ini.